terkait dengan kebenaran apakah situ Cikedal merupakan peninggalan Regen Boncel. Tentu aya deui nu paling resik pamandian katelah Cikedal deket babakan jeung Menes. Zaman waktu kapungkur Cikedal teh pikeun bupati. Rahayat mah dilarang, nagara nu ngurus. Beberapa kalimat tadi merupakan pupuh Dang Dagula tentang Bupati Caringin yang ditulis oleh Rangga Waluya di halaman 131. Kita melalui buku itu bisa melihat tentang asal-usul situ Cikedal. Rangga Waluya menyebutkan bahwa ada sebuah situ yang sangat bersih yang lokasinya dekat ke Menes dan Babakan. Zaman dulu situ Cikedal hanya boleh dipakai untuk mandi Bupati Caringin, Regen Boncel. Dan Cikedal dikelola oleh negara yang pada saat itu Cikedal masuk ke dalam wilayah Kabupaten Caringin. Materi konten pada video kali ini membahas tentang sejarah dan fungsi situ Cikedal. Perspektif buku H.S. Rangga Waluya tentang Regen Boncel Bupati Caringin. Cikedal memiliki luas areal 28 hektar dengan luas genangan 24 hektar. Keberadaan situ ini merupakan aset yang sangat berharga bagi Kabupaten Pandeglang. Berlokasi di Desa Babakan Lor, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di bawah pengelolaan BBWS Cidanau, Ciujung, Cidurian. Dibangun pada tahun 2006, daerah aliran sungai Cibama. Cikedal saat ini berfungsi untuk pariwisata dan airnya sangat bermanfaat untuk pertanian dan budidaya ikan tawar di sekitarnya. Pada sekitar tahun 1800 Masehi, hidup pasangan suami istri di Rumpin, Bogor. Samar adalah petani miskin yang rajin bercocok tanam untuk menambah penghasilan. Ia juga membuat anyaman seperti bakul, kipas, dan lainnya. Pada saat Samariah, istri Samar, sedang hamil tua, Samar senang memasang bubu di kali. Ikan yang ia dapatkan beragam, seperti lele, betik, dan boncel. Hal inilah mungkin yang mendorong Samariah untuk menamai anaknya dengan nama Boncel jika kelak ia lahir. Apalagi orang di sekitarnya meramalkan akan kelahiran anak laki-laki yang memiliki hidung mancung tapi besar, matanya jernih, mukanya lonjong, badannya gemuk. Ketika anak itu telah lahir, semua orang senang melihat si Boncel. Meskipun Samar dan Samariah hidup di rumah gubuk dan serba seadanya, namun dengan karunia Tuhan melalui anak laki-laki ini membuat mereka sangat bahagia. Samar meninggal dunia ketika Boncel berusia sekitar 10 tahun. Samar kini menggantikan suaminya untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, saat Boncel sedang bermain panggal nasib malang
panggal si Boncel membentur dan memecahkan gentong tuan tanah, hingga ia harus menerima pukulan yang mengucurkan darah di wajah si Boncel. Bahkan tak sampai di situ, si Boncel juga harus mengabdi selama 1 bulan untuk menjadi pengurus kudanya. Mentalitas Boncel dibentuk oleh kehidupan sebagai keluarga miskin. Hal ini mungkin yang membuat Boncel bermental tangguh sampai pada puncak karirnya ia menjadi Bupati Caringin. Halo sahabat sang petualang sosial. Hari ini kita membahas tentang sebuah situ yang bernama Cikedal. Dalam buku HS Rangga Waluya, situ ini diceritakan sebagai situ peninggalan dari Raden Boncel atau yang bernama Wiradijaya. Raden Boncel adalah seseorang pekerja keras, dan ketika ia menjadi Bupati Caringin pada tahun 1840 Masehi, Raden Boncel bisa membawa Kabupaten Caringin pada saat itu sebagai lumbung padi di Banten, dan untuk menunjang kegiatannya itu Raden Boncel giat membangun tanggul-tanggul, irigasi, dan saluran-saluran untuk mengalirkan air ke lahan pesawahan di daerah kekuasaannya. Disebutkan dalam buku Rangga bahwasanya masyarakat Kabupaten Caringin pada saat itu sangat senang dengan program-program di masa pemerintahan Raden Boncel. Banyak sekali bangunan-bangunan yang besar, dan itu merupakan suatu indikator bahwasanya Raden Boncel telah memerintah dengan baik. Dan Cikedal merupakan salah satu jejak peninggalan sejarah Raden Boncel. Hal ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Rangga Waluya terkait dengan kebenaran apakah situ Cikedal merupakan peninggalan Raden Boncel. Tentu ini masih menjadi satu tanda tanya, karena banyak sekali sumber-sumber lain mengatakan tentang latar belakang situ Cikedal dengan versinya masing-masing. Akan tetapi setidaknya dalam buku Rangga Waluya ini dijelaskan situ Cikedal pada masa Raden Boncel itu adalah sebuah situ yang sangat spesial, karena hanya Bupati Caringin yang bisa memakai situ Cikedal untuk mandi. Peninggalan-peninggalan Raden Boncel pada hari ini bisa dilihat seperti Bendungan Cidangur, atau saat ini masyarakat Desa Banyubiru dan masyarakat Desa Tenjeloang menyebutnya Bendungan Badudun, di mana Badudun ini berfungsi untuk mengalirkan air ke pesawahan yang ada di Desa Banyubiru dan Desa Caringin. Pesawahan di Banyubiru dan di Caringin yang pada masa Raden Boncel juga menjadi lahan produktif yang menghasilkan padi yang sangat melimpah pada saat itu.
peninggalan-peninggalan Regen Boncel pada saat ini hanya ada beberapa yang tersisa, seperti sarana dan prasarana pertanian, karena dimungkinkan bangunan-bangunan yang Regen Boncel bangun pada saat itu telah musnah disapu oleh tsunami akibat dari letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Bupati Regen Boncel merupakan sosok yang sangat terkenal baik di tanah Jawa Barat ataupun di Banten, karena Regen Boncel beberapa kali telah menjadi pejabat di beberapa kabupaten atau kergenan pada masa Hindia Belanda, baik di Tasikmalaya, di Bandung Barat, termasuk di Banten ini. Kemasyhuran dan kesuksesan Regen Boncel pada masanya berakhir dengan kisah yang terbilang tragis, karena orang-orang pada saat ini hanya mengetahui bahwa Regen Boncel, Bupati Caringin, yang memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik, dan menutup kisah Regen Boncel sebagai anak yang durhaka terhadap ibunya. Bagaimanapun akhir kisah pribadi Regen Boncel, ia tetap memiliki sisi positif. Boncel yang lahir dari ayah dan ibu petani miskin, karena kegigihan dan keberaniannya, Boncel mampu menapaki karir hingga ia menjadi seorang bupati dan merubah keadaan yang tadinya hanya sebagai anak petani miskin. Boncel yang pada masa kecil disiksa dan dihinakan oleh tuan tanah di kampungnya, akhirnya bisa menguasai tanah di wilayah kabupaten yang ia pimpin. Dan ia mengatur dengan sangat baik sehingga tanah di wilayah Kabupaten Caringin menjadi produktif dan masyarakatnya senang dipimpin oleh si Boncel. Regen Boncel sejatinya adalah pesan moral untuk si miskin agar terus berusaha dalam meraih cita-cita meskipun dalam himpitan kekurangan ekonomi. Kisahnya adalah nasihat bagi anak manusia agar tak lupa bahwa setinggi apapun jabatan yang diraihnya, mereka tetap seorang anak yang harus menghormati dan memuliakan ibunya. Sebagaimana ikhlas cinta seorang ibu kepada anaknya sepanjang masa. Demikian video kita kali ini. Salam sang petualang sosial. Situ Cikedal merupakan warisan dari para pendahulu kita yang harus secara bersama-sama dijaga kelestariannya sehingga air jernih dan pemandangan indah tidak dikotori dan dicemari dengan sampah yang akan merusak ekosistem di Situ Cikedal.